warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan materi tentang flip-flop. Pengertian flip-flop. Rangkaian dari gerbang logika yang berfungsi untuk menyimpan suatu keadaan secara semi permanen atau secara sementara. Keadaan yang dimaksud adalah keadaan logika high dan low, atau biasa disebut juga logika 1 dan 0. Cara kerja flip-flop. Jika suatu flip-flop terhubung dengan sumber arus, maka data pada flip-flop akan tetap sampai ada suatu perintah untuk merubahnya atau menghapusnya. Jadi intinya, pengertian flip-flop adalah suatu rangkaian yang berfungsi untuk menyimpan data secara sementara. Komponen flip-flop. Komponen utama untuk mengubah atau membuat flip-flop adalah gerbang NAND maupun gerbang NOR. Pada kesempatan ini, saya akan membahas rangkaian flip-flop menggunakan gerbang NAND. Jenis-jenis flip-flop dan cara kerja flip-flop. Yang pertama, RS flip-flop. RS flip-flop mempunyai dua masukan, yaitu set dan reset. Set berfungsi untuk menyetel keluaran flip-flop atau output flip-flop menjadi berlogika 1. Reset berfungsi untuk mereset keluaran flip-flop menjadi berlogika 0. Jadi intinya, cara kerja flip-flop jenis ini adalah menyimpan dan menghapus data melalui pin set dan reset. Berikut rangkaian RS flip-flop secara sederhana. Jadi, S dan R itu input, U1 dan U2 adalah gerbang, dan Q dan Q1 adalah output. Pada rangkaian tadi, output Q merupakan output utama flip-flop, sedangkan output Q1 merupakan output komplementer yang mempunyai nilai berkebalikan dengan output Q. Rangkaian tadi dapat disempurnakan dengan menambahkan clock seperti di bawah, sehingga menjadi RS flip-flop yang sempurna. Fungsi dari clock yaitu untuk memberi izin sinyal masuk. Ketika clock bernilai rendah atau berlogika 0, maka apapun input yang diberikan pada pin R dan S tidak akan berpengaruh terhadap output flip-flop. Ketika clock bernilai tinggi atau berlogika 1, maka masukan baru akan diteruskan menuju output flip-flop. Berikut rangkaian RS flip-flop dengan clock. Jadi, S, clock, dan R itu input. U1, U2, U3, dan U4 sama, itu gerbang, dan Q dan Q1 itu adalah output atau keluaran. Saat RS bernilai 00, ini berarti tidak diterapkan pemicu. Dalam hal ini, output flip-flop akan mempertahankan nilai terakhir yang dimilikinya. Saat RS bernilai 01, ini berarti sebuah pemicu diterapkan pada input S. Hal ini akan merubah nilai flip-flop sehingga output Q menjadi berlogika 1 atau kondisi set. Saat RS bernilai 10, ini berarti sebuah pemicu diterapkan pada input R. Hal ini akan merubah nilai flip-flop sehingga output Q menjadi berlogika 0 atau kondisi reset. Saat RS bernilai 11, hal ini adalah kondisi terlarang atau tidak mungkin. Dalam artian, kita berupaya melakukan set dan reset secara bersamaan. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah kita berupaya untuk memutar gas dan melakukan rem secara bersamaan, dan hal di atas harus dihindari. Karena kondisi terlarang tersebutlah RS flip-flop jarang digunakan dalam rangkaian digital. Namun kita bisa memakai flip-flop yang lebih bagus daripada RS flip-flop. Namun bagaimanapun juga RS flip-flop adalah inti dari semua flip-flop. Sekarang adalah D flip-flop. D flip-flop atau data flip-flop merupakan pengembangan dari RS flip-flop. Pada D flip-flop, kondisi masukan terlarang sudah tidak ditemukan lagi karena telah dimodifikasi sehingga hanya mempunyai satu input.
D flip-flop dapat dibuat dengan menambahkan gerbang NOT pada RS flip-flop. Untuk materi D flip-flop selengkapnya, kita akan membagikannya pada rangkaian D flip-flop. Berikut adalah simbol D flip-flop. Oke, JK flip-flop. JK flip-flop adalah flip-flop universal karena JK flip-flop mempunyai semua sifat-sifat flip-flopernya. Jika semua masukan J dan K bernilai 1, maka akan berfungsi sebagai tugel atau D flip-flop. JK dapat dibangun dengan menggunakan gerbang NAND ataupun NOR. Nah, berikut rangkaian JK flip-flop dengan menggunakan gerbang NAND. Jadi, J, clock, dan K itu input. Dan itu kita menggunakan gerbang NAND. Lalu key dan key 1 adalah output atau keluaran. Selanjutnya, fungsi flip-flop pada rangkaian digital. Yang pertama, untuk menyimpan data biner secara semi permanen. Yang kedua, untuk membuat rangkaian counter atau pencacah. Yang ketiga, untuk membuat register geser. Dan yang terakhir, untuk membuat sel memori. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Semoga